Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hukum pembangunan dan infrastruktur. Yang beranggota saya sendiri, Rohmat Sigit Ribowo, NPM 1801010027. Yang kedua, Dewi Wahyuning Tias, NPM 1901010036. Yang ketiga, Alkomah Fatmawati, NPM 1901010038. Dasar hukum konstruksi, yaitu dasar yang dipakai di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18/1999 tentang jasa konstruksi. Hukum konstruksi di Indonesia dipakai sejak Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda adalah AV 1941 tentang masalah pembangunan kerja sebagai dasar pembuatan taken forwarden atau rencana kerja. Usaha jasa konstruksi, jenis, bentuk, dan bidang usaha. Yang pertama ada persyaratan usaha, yang kedua keahlian dan keterampilan, yang ketiga tanggung jawab profesional, yang keempat pengembangan usaha. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Pasal 1 Ayat 5. Kontrak kerja instruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan konstruksi. Kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya memuat 1. Identitas para pihak yang terlibat, 2. Rumusan pekerjaan, 3. Masa pertanggungan atau pemeliharaan, 4. Tenaga ahli, 5. Hak dan kewajiban, 6. Penyelesaian perselisihan pemutusan kontrak kerja, 7. Keadaan memaksa, 8. Kegagalan bangunan, 9. Perlindungan pekerjaan, 10. Aspek lingkungan. Faktor penyebab permasalahan dalam pelaksanaan kontrak konstruksi. Yang pertama, aspek teknis. 1. Faktor perubahan lingkup lingkungan. 2. Faktor perbedaan kondisi lapangan. 3. Faktor kekurangan material atau peralatan yang sesuai dengan spesifikasi teknis. 4. Faktor keterbatasan personil. 5. Faktor kurang jelas atau kurang lengkapnya gambar rencana atau spesifikasi teknis. Yang kedua ada aspek waktu. 1. Faktor penundaan waktu pelaksanaan pekerjaan. 2. Faktor percepatan waktu penyelesaian pekerjaan. 3. Faktor keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan. Yang ketiga ada aspek biaya. Yang pertama, faktor penghemat anggaran. Kedua, faktor keterlambatan pembayaran. Langkah-langkah dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, kerahasiaan mengenai sengketa. Kerahasiaan merupakan salah satu keunggulan dari mekanisme penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan, baik pada saat proses maupun terhadap putusan yang tidak dipublikasikan. Yang kedua, jangka waktu penyelesaian sengketa jelas dan relatif singkat. Penyelesaian sengketa tidak selalu terjadi karena di beberapa negara penyelesaian melalui jalur litigasi dapat ditempuh dengan waktu yang relatif singkat. Yang ketiga, para pihak bisa memilih pihak penengah yang memiliki keahlian di bidang konstruksi. Dalam penyelesaian sengketa konstruksi, tidak saja dibutuhkan ahli hukum, namun diperlukan ahli pada disiplin ilmu lain, terutama aspek teknis untuk memahami akar permasalahan. Kegagalan bangunan pengguna jasa. Yang pertama dalam pengelolaan, 2. Bertanggung jawab sejak penyerahan akhir, 3. Ditetapkan oleh penilai ahli, 4. Kegagalan bangunan. Pembiayaan proyek infrastruktur. Pembiayaan proyek adalah pembiayaan dari berbagai sumber keuangan yang diperlukan untuk menilai, mendirikan, dan mulai bekerja dalam suatu proyek bermodal besar. Konsep struktur pembiayaan meliputi pemilihan instrumen keuangan dan bentuk pembiayaan yang didasarkan pada analisis estimasi arus kas yang dihasilkan baik berupa initial cash outflow, yaitu pengeluaran kas untuk membiayai proyek selama dalam proses perencanaan, kontribusi sampai dengan proyek siap untuk dioperasikan,
maupun operasional cash inflow, yaitu penerimaan kas dari hasil pembangunan proyek infrastruktur dan pengeluaran kas untuk membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur. Struktur pembiayaan yang baik memegang peranan penting dalam mengurangi resiko kontribusi dan resiko ekonomi yang merupakan dua resiko utama dalam pembangunan infrastruktur. Karakteristik proyek pembangunan infrastruktur, yaitu yang pertama, capital intensity and longevity, yaitu pembangunan infrastruktur membutuhkan intensitas modal, biaya yang sangat tinggi, likuiditas yang rendah, dan membutuhkan pembiayaan jangka panjang dengan sumber daya yang diinvestasikan oleh investor. Yang kedua, economy of scale and externality, yaitu proyek infrastruktur seringkali mencangkup monopoli atas sumber daya alam seperti jalan raya atau persediaan air yang bertujuan untuk meningkatkan skala pendapatan dan menghasilkan manfaat sosial. Pembayaran atas pembiayaan proyek infrastruktur mungkin tidak keseluruhan tertutupi, namun eksternalitas masih bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu opaqueness, yaitu proyek infrastruktur cenderung kurang transparan, di mana informasi yang dibutuhkan oleh investor untuk menilai risiko masih kurang baik, sehingga menciptakan kondisi ketidakpastian. Kurangnya tolak ukur yang jelas dalam pengukuran kinerja investasi juga dipandang oleh banyak investor sebagai penghalang utama dalam berinvestasi pada proyek infrastruktur. Kurangnya transparan dan kecukupan data meningkatkan risiko bagi pihak yang akan terlibat dalam pembiayaan infrastruktur. Dasar hukum proyek infrastruktur yang pertama yaitu Perpres nomor 9 tahun 2009 pasal 1 ayat 4. Perusahaan membiayai infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Pasal 5. Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur meliputi A. Pemberian pinjaman langsung untuk pembiayaan infrastruktur, B. Refinansi atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain, C. Pemberian pinjaman subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur. Pengaturan pembiayaan proyek infrastruktur. Pembiayaan proyek pada dasarnya merupakan salah satu versi dari pemberian pinjaman yang dilakukan oleh bank. Hanya saja dalam pembiayaan proyek, pengembalian pinjaman berdasarkan penghasilan yang diperoleh dari proyek yang dibiayai dengan pinjaman itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.